warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Kedmood. Jumpa kembali tentunya bareng Ayang di stasiunnya Generasi Muda. Wah, gak kerasa banget nih Dulur Sultan. Akhirnya kita berjumpa kembali, bisa ketemu Dulur Sultan lagi. Nah, hari ini tentunya Ayang bakal sapa-sapa dulu Dulur Sultan di luar sana. Apa kabarnya nih Dulur Sultan? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja, dimudahkan rezekinya dan tetap bisa beraktivitas seperti biasanya ya Dulur. Amin. Wah, hari ini pokoknya spesial banget karena yang di sini udah kedatangan narasumber yang pokoknya aku sangat terkesima gitu kan sebelumnya ngobrol-ngobrol di luar gitu kan ya, dari latar belakangnya, dari pengalaman hidup dia, pokoknya aku bikin speechless gitu, gak bisa berkata apa-apa gitu kan, sampai akhirnya aku bawa dia duduk bareng aku di sini gitu kan untuk berbagi pengalamannya ke Dulur Sultan. Nah, nggak lupa narsum aku juga hari ini, dia seorang pendiri komunitas di bidang seni dan tari gitu kan ya. Nah, siapa dia, penasaran kan? Tentunya kalau penasaran jangan lupa terus saksikan podcast Genmood di YouTube channel Sultan TV, dan nggak lupa juga untuk follow Instagram Sultan TV karena di sana banyak banget informasi-informasi yang tentunya menarik, gak kalah menarik dari podcast Genmood ini, ya nggak? Sultan TV juga lagi-lagi nggak bosan-bosan dong untuk Ayang mempromosikannya. Sultan TV juga nggak cuma punya 2 akun sosial media, ada sosial media yang lainnya kayak web, ada juga Twitter, ada juga Facebook dengan fanpage yang sama dong tentunya, sultantv.com. Ya, jangan lupa mampir-mampir ya dulur. Oke, baik, hari ini udah biasa banget kan ya kalau misalkan Ayang ngomongin masalah komunitas, dari kemarin juga udah ngomongin komunitas. Nah, cuman Ayang langsung nih hari ini hadirkan untuk Dulur Sultan gitu kan, pendirinya langsung gitu loh dari komunitas tari, seni dan tari. Betul ya, kayak ya. Kayak mau perkenalkan diri dulu nih hari ini, siapa dia, kita udah kedatangan siapa hari ini? Ya, halo, nama saya Ihwan Maulvi. Saya owner dari Wonderful Dance Company WDC Indonesia. WDC Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Kita kali ini kedatangan dari Kak Ihwan. Kak Ihwan, aku manggilnya ya. Boleh, Kak boleh. Ihwan dari owner WDC. Ada yang tahu nggak sih dulu WDC? Nah, kalau penasaran, langsung kita tanya-tanya aja nih. Apa kabarnya nih kakak? Ya, baik, alhamdulillah. Makasih banyak loh udah sempat hadir di Makasih sini. juga udah ngundang ke sini. Dari mana nih Kak datang ke sini gitu? Dari rumah apa dari? Tadi beres latihan sih sebenarnya. Beres Iya, latihan. beres latihan. Oke. Beres latihan datang ke sini. Terima kasih loh udah Iya, menyempatkan waktunya. Terima kasih juga. Aku tadi sempat ngobrol-ngobrol ya sama Iya, kakak, benar. cuman kan kita tidak men-share langsung gitu kan sama Dulur Sultan gitu kan. Kakak bisa sapa-sapa dulu nih Dulur Sultan gitu kan di luar sana gitu kan. Kakak bisa sapa-sapa dulu gitu. Kesini Dulur. Ya. Halo, Dulur Sultan gitu ya. kan ya. Apa perkenalkan lagi nih tadi? Enggak usah perkenalkan, sapa-sapa aja. Iya, halo, gitu halo, kan. halo. Sama-sama pemirsa gitu kan. Iya. Oke nih, Dulur Sultan, udah duduk sama Kak Iwan bareng nih. Kakak kegiatan aktivitasnya nih gitu kayak selain jadi owner, apa aja sih Kak gitu tuh aktivitas sehari-harinya gitu kan, kita ngobrol santai aja sih gitu kan terkait kakak gitu, biografi kakak sendiri lah gitu kan, atau latar belakang kakak sendiri gitu tuh. Kalau dibilang aktivitas sih kemarin sebenarnya karena Wonderful Dance Company Indonesia ini baru banget baru launching kemarin tanggal 5-6 Desember 2020. Jadi sebelumnya ya sibuknya kuliah aja gitu sampai baru lulus di Agustus kemarin. Iya. Kuliah di mana tuh Kak, boleh tahu nggak, ceritain dong gitu. Kuliahnya di Cina. Di Cina. Iya, Universitas apa Kak? Guangxi Normal University. Iya, baru lulus. Ada yang tahu nggak Guangxi University? Itu kakak ngambil jurusan apa di sana gitu? Iya, ngambil jurusan seni tari. Seni tari. Iya. Oh, emang kakak udah lama banget ya suka sama tari sampai kakak ngambil jurusan seni tari gitu? Oh, agak panjang ceritanya ya. Apa aja ceritain aja dulu, sebetulnya kan penasaran kok tiba-tiba dia kuliah di Cina gitu kan ngambil seni tari. Emang udah suka dari awal, dari kecil kah, hobi kah tari atau gimana gitu tuh? Iya. Paling kalau dibilang suka sama seni tari sebenarnya enggak ya. Enggak suka waktu dulu. Jadi karena saya orang Serang sini, waktu itu SMP sampai maksudnya SMP di Serang. Iya, di Serang. Akhirnya menentukan
sekolah SMK Seni Pertunjukan di Bandung, SMK Negeri 10 Bandung waktu itu, karena mikirnya ya nggak akan ketemu sama pelajaran-pelajaran teori lainnya lah gitu ya. Oke, oke. Karena kayaknya udah jenuh banget ditawarin sama orang tua juga, mau lanjut sekolah di mana nanti SMA, di SMA sini yang disebutin kota Semua ya. yang ada di Serang gitu yang Nggak mau, favorit nggak gitu mau kan lanjut, ya. bener-bener nggak mau lanjut banget. Serius nggak mau, Mau apa, pesantren nggak mau juga. serius banget sampai pikir nggak mau sekolah Iya, gitu. sampai nggak mau, nggak ngejawab Nggak apa. itu saking emang gak suka gitu ya sama pelajaran-pelajaran yang Ya kayak cuma satu, seneng sama matematika doang sih I love nilainya. it. Itu biasanya yang paling dibetein loh gitu kan sama orang-orang tuh pasti mikir matematika gitu kan, oh hitung-hitungan pusing gitu kan gitu. Mungkin titik jenuhnya tuh bener-bener waktu pas di SMP kelas 3, karena waktu itu dimasukin les beberapa tempat sama orang tua. Jadi di sekolah ada les, di luar ada les, ditambah ada 2 juga di luar gitu. Jadi kayaknya bener-bener fokus banget sama pelajaran, kayaknya kebanyakan juga. Jadi Iya, jadi pas udah lulus tuh kayaknya banget enak deh kali gitu tuh. Jadi kenapa milih merantau ke Bandung, ya. milih kayaknya cuma mikirnya simple sih. Kayaknya sekolah seni nggak banyak belajar, satu. Heeh. Terus 2, jauh dari orang tua, bebas juga, nggak disuruh Nggak harus les les. lagi gitu. Terus yang ketiga ya sendiri, maksudnya nggak ada apa ya, nggak ada aturan-aturan di rumah gitu yang harus Iya, gimana yang harus gimana kayak gimana gini gitu. gini Jadi gini kayaknya gitu kan. bakalan free banget nih di Bandung, katanya asik gitu. Iya. Ternyata kelas 1 SMK NGS Bandung kayaknya dunia apa ini, apa tuh seni, apa itu tari, apa itu tradisional, apa itu gamelan, apa itu ukel, segala macam nggak tahu banget. Bener, jadi maksudnya awal masuk ke SMK itu karena emang pusing dari pelajaran dan sebenarnya belum begitu mengetahui tentang masalah kayak tari gitu. Nggak tahu, cuma Nggak ya tahu. taunya cuma kayak di TV aja, misalnya Oh, kayak ada apa ya, tari Agnes tradisional, misalnya gitu yes, ya, ada dance. dance-nya gitu, cuma sekedar itu aja. Cuma emang denger musik emang senang sih sebenarnya. Cuma kalau untuk terjun langsung ke dunia seni tari tradisional itu bener-bener nggak tahu. Ya udahlah, keterima di sana, ya itu pertimbangannya bukan karena senang sama jurusannya gitu awalnya ya. Iya awalnya karena emang nggak menghindari dari yang namanya les gitu Iya. kan. Ya kurang lebih gitu. Oke, bisa jadi. Nah setelah kan tadi kakak bilang baru banget tahu apa itu gamelan ini segala macam. Nah gimana proses kakak di Bandung sana, menikmati kah atau sama pusing lagi atau gimana nih pas lagi di Bandung sana? Awalnya tuh menikmati itu ya, maksudnya terpenuhi lah, maksudnya karena jauh, terus bebas dan lain-lain ya. Terus waktu kelas 1 itu kayak ngelihat orang gamelan, oh ternyata kayak gini ya, masih baca-baca situasi nih kelas Iya, 1. iya. Oh ini kayak gini ya, tari tuh ternyata kayak gitu ya. Kebetulan ada kakak tingkat tari cowok gitu ya, dia narinya bagus, cowoknya bagus, ceweknya bagus, terus Nusantara dia bisa semua gitu. Jadi kayak terpacu gitu sama, maksudnya karena punya idola, jadi kayak apa, saya harus bisa kayak dia nih gitu gitu. Jadi idola ya sama dia, jadi Iya, termotivasi dari termotivasi. dia gitu. Terus karena dulu kan di Bandung sendiri banget nih, nggak punya temen, nggak punya siapa-siapa, ngekos sendiri, radio nggak ada, TV nggak ada gitu ya, handphone juga belum ada, nggak Nggak seneng. secanggih sekarang Iya ya gitu. nggak sih? Jadi bosan banget di kelas 2 itu, banyak banget diem di studio dance-nya dulu. Jadi Dulu pulang sekolah tuh nggak pernah langsung pulang ke rumah, ke kosan maksudnya. ke Jadi kosan. diem di studio terus ngelihat orang latihan, ngeliat ini. Jadi secara nggak langsung tuh latihan, latihan, latihan. Jadi latihan tuh bukan karena pengen nilainya bagus, tapi karena bosen di kosan dan ngelihat orang-orang gitu. Yang akhirnya malah di kelas 2 kelas 3 malah dapat ranking gitu, Nyangka. nggak disangka-sangka. Kok dapat ranking, dan maksudnya dapat apresiasi dari guru, dapat beasiswa juga gitu. Jadinya wah, kayaknya cocok juga nih di sini gitu ya. Akhirnya nentuin untuk kuliah S1-nya di ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia. Juga alhamdulillah dapat beasiswa gitu. Oh dari sekolah. Enggak, Beasiswa dari awalnya jadi beasiswa PPA waktu itu. Full dari semester 1 sampai ke lulus. Oh gitu. Iya. Di ISBI tuh. Di ISBI. Ya, Iya. jadi memutuskan gitu kan setelah dapet juara-juara gitu kan, akhirnya kakak memutuskan untuk kuliah di ISBI itu gitu. Iya. Nah setelah itu kan katanya aku pernah dengar nih loh dulu Sultan Kak Ihwani ini S2 juga full beasiswa, betul nggak kak? Iya, betul. Oh itu gimana ceritanya kak, bisa diceritain lagi nggak nih? Jadi karena alhamdulillah dapat yang S1 itu beasiswa kan. Jadi
sama jurusan itu dipercaya untuk kayak ikut kegiatan-kegiatan jurusan kayak misalnya nari di beberapa luar kota dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Nah setelah lulus itu sebenarnya pengen banget nih lanjut S2 di ISBI juga, cuma waktu itu nggak ada biaya. Jadi waktu itu beres lulus langsung pulang ke Ke Serang. Serang karena asli Serang. Ya waktu itu kerja langsung di ini Duta Seni Krakatau Steel di KS sama di SMP 2 Cilegon di sana. Masih Nggak, terkait seni juga. masih terkait seni juga, maksudnya jadi pelatih seni tari juga di sana Pelatih seni sama tari. seni budaya, guru seni budaya di Guru seni sana. budaya di sana. Nggak nyampe 1 tahun akhirnya dapat tawaran dari dosen di ISBI, Istri. rekomendasi kamu mau nggak nih kuliah di sana katanya gitu ya, di Cina. Tapi ya di Cina 3 tahun gini 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 gitu kan, karena pengen banget sebenarnya kuliah ya. Ya udahlah langsung diambil, nggak tanya orang tua dulu, kamu tanya orang tua dulu, nggak usah iya langsung gitu aja. Jadi udah aja langsung diambil gitu, langsung Diambil gitu diproses. ya. Awalnya nggak bilang dulu sama orang tua. Terus gimana respon orang tua? Setuju kah atau menolak kah? Kayak, mikir gini dong, ya Allah dari awal gitu kan, dari SMA anaknya udah ngerantau di Bandung, Iya. kuliah juga di Bandung, berarti udah lama banget dong nggak Iya. pulang nggak tinggal di Serang. Masa S2 harus di Bandung juga gitu? Masa S2 harus ngerantau juga gitu? Iya. Ada nggak penolakan misalkan kayak dari orang tua, udahlah jangan atau gimana gitu? Nggak, kalau dari orang tua mungkin karena cowok juga ya, jadi lebih ngebebasin, terus lebih percaya juga gitu, karena dari S1 juga udah kelihatan nih orang mandiri lah, mungkin lah ya gitu ya. Jadi karena udah tahu juga saya mau S2 banget gitu ya. Pengen banget Iya, gitu di ya. sini ada peluang yang bagus, kenapa nggak ini Diambil gitu. Karena gitu. terus nggak ada harus persyaratan harus bisa bahasa Inggris atau bahasa Mandarin dulu gitu. Jadi ya udah ada yang nawarin, diproses, cobain aja gitu. Gitu. Jadi nggak harus ada kayak, biasanya kan orang-orang yang dapat beasiswa di S2 di luar negeri gitu kan, kamu harus bisa bahasa ini dulu atau enggak kita les dulu 3 bulan selama berapa gitu di Indonesianya, enggak itu? Nggak ada. Jadi di sana tuh kuliahnya 3 tahun. 1 tahun pertama itu kuliah bahasa Mandarinnya. Nah sebenarnya kuliahnya sebenarnya nyantai, cuma bebannya lebih tinggi karena kalau misalnya nggak lulus bahasa yang 1 tahun itu nggak bisa diambil yang beasiswa yang S2-nya itu yang 2 tahun itu, karena perkuliahannya harus pakai bahasa Mandarin. Jadi yang 1 tahun ini harus lulus dulu nih, karena kalau misalnya nggak lulus ya kamu gimana mau kuliahnya gitu kalau misalnya nggak bisa bahasa Mandarin yang cukup lah gitu ya, walaupun nggak bagus-bagus amat gitu kayak orang sana gitu. Berarti sejauh ini kakak bisa dong bahasa Mandarin? Ya sedikit lah lumayan. Nanti kita sapa-sapa dulu saya pakai bahasa Mandarin ya. Boleh boleh. Oke, ini seru banget loh dulur. Ternyata Kak Iwan ini di sana benar-benar merantau gitu kan di Cina, full beasiswa. Itu, untuk biaya-biaya segala macam itu dari beasiswa Kak? Ya, jadi beasiswanya itu full dari pemerintah Cina. Jadi semua dari kuliah, dari asrama, dari biaya buku, hidup, segala macam. biaya hidup juga dikasih bulanan gitu. Jadi alhamdulillah bisa ngumpulin dari biaya hidup itu, bisa beli tiket buat pulang ke sini, buat Kesini, beli buat balik lagi. apa segala macam, ya cukup lah gitu. Wah, luar biasa. Ya, alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah gitu Kak. Dengar-dengar kakak lulus S2 di Cina itu pas bulan apa Kak? Agustus. 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 Sekarang Agustus 2020, awal Agustus. Awal Agustus 2020. Iya. Wah, itu kakak kan masih ada pandemi Pandemi, gitu, iya. ya kan aku yang didengar gitu kan dulu ya kan awal pandemi di Cina, sedangkan kita tinggal di Cina sendiri nih. Oke, kita bahas Pasti tentang pada pandemi takut ya. gitu kan. Oleh mahasiswa Cinanya langsung gitu kan, yang banyak disuruh dipulangkan kan. Iya, Rata-rata dengar di berita-berita katanya mahasiswa Indonesia yang di Cina dipulangkan gitu kan karena adanya pandemi. Itu gimana Kak, kesan kakak, pendapat kakak deh gitu? Jadi awal itu kenapa pulang ke Indonesia itu sebenarnya bukan dari Agustus, tapi dari Januari. Dari 17 Januari waktu itu pulang tuh cuma karena liburan aja 1 bulan. Libur ya, libur semester. Libur semester aja. Libur Itu semester. kebetulan 1 semester terakhir kan mau lulus ya. Habis itu karena ada pandemi jadi mau pulang ke sana nggak bisa. Terus diundur gitu. Awalnya juga nggak tahu apa kan dari akhir Desember 2019 sebenarnya udah ada ya di kota Wuhan itu. Iya, dibuka. Nah sebenarnya juga dikirain nggak akan sebesar ini, nggak akan sampai senegara Mana ya sampai ke dunia lah gitu ya. iya, Nggak tahu menyebar bakalan kemana. kayak gitu. Jadi benar-benar kaget aja sih, ternyata virus ini sempat awal-awal Januari itu sempat
di kota Wuhan doang kayak pakai masker, ada virus ini sempat ada kayak gitu. Cuma di kota kita yang di Guilin itu nggak sampai ke kayak gitu informasinya gitu, masih santai-santai aja. santai gitu kan. Ya. Jadi mahasiswa masih bisa keluar bebas lah ibaratnya gitu, Hmm. bebas untuk keluar ke kampus juga boleh gitu Boleh, kan. boleh banget, boleh banget. Kalau yang di Cina sendiri gitu ya, kita ngulik-ngulik tentang pandemi ya dari mahasiswa Boleh, boleh. Cina nih dulu. Pas tersebar kakak masih di sana gak sih? Pas nyebar ke negara Cinanya juga gitu? Belum, belum. Masih di sana, Masih di sana. tapi masih di kota Wuhan. Oh itu masih di kota Wuhan. Masih belum nyebar di provinsi Hubei-nya, belum. 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 Tapi waktu pas karena awal Januari itu kan jadwal liburan tuh. Jadi pas lagi jadwal liburan, ada temen saya yang di Guilin itu pergi ke Wuhan. Setelah pergi nyampe ke Wuhan, besoknya itu langsung ada berita bahwa Wuhan di lockdown, benar-benar zona merah. Jadi mereka ada orang Bandung, dia teman-teman juga. Jadi dia tuh rencananya liburan ke Wuhan, di sana di lockdown, sampai di Wuhan berapa lama nggak kemana-mana. Abis itu dia pergi ke Indonesia di lockdown lagi. Waktu itu di mana? Di mana sih yang Di eh, karantina. tempat yang tentara itu loh, yang di lapangan besar waktu itu ada Pokoknya di lockdown juga. di lockdown. Nyampe ke Indonesia, ke Bandung, coronanya udah nyampe Indonesia, di lockdown lagi Bandungnya. Jadi dia bener-bener full aja di lockdown terus. Saya ketemu tembok terus katanya bilang gitu. Sama ya berarti kan. Ya, tapi alhamdulillahnya sih, maksudnya sebelum corona masuk ke sini, pandemi, jadi udah pulang dulu ke sini gitu. Oke, oke, oke. Oke nih, dulur, setelah ini gitu kan kita akan kulik gitu kan terkait tari Nusantara gitu kan bareng komunitas WDC WDC Indonesia. gitu kan, WDC. Jangan kemana-mana, terus saksikan podcast Kenmut, satunya generasi muda.
Yoi, balik lagi nih tentunya masih bareng Ayang dan Kak Ihwan, owner dari WDC, Wonderful Dance Dance Company. Indonesia. Company. Ya. Oke, aku salah terus, maaf ya. Wonderful Dance Company. Nah, teman-teman gitu kan. Dulu Sultan masih penasaran nggak sih, kita tadi udah kulik terkait latar belakang Kak Ihwan gitu kan, yang awal kuliahnya di mana gitu kan. Terus kenapa mereka dia bisa tertarik sama seni, ternyata kecebur ya nggak sih, bahasanya kecebur nggak sih Kak? Kayak nggak sengaja lah gitu ya, Nggak nemuin sengaja, dunianya gitu. menemukan dunianya sendiri gitu kan, yang awalnya karena dia nggak mau sekolah lagi gitu kan, nggak mau ketemu yang namanya les itu gitu. Akhirnya dia tertarik ke seni, dan pada akhirnya dia mendapatkan jati dirinya lah gitu, Ya, ibaratnya kurang lebih. kesukaan dirinya itu di seni, sampai dia akhirnya pergi ke Cina gitu kan, jadi mahasiswa Cina dengan jurusan seni tari juga ya. Iya. Seni tari juga. Oke, penasaran banget dong tentunya Dul Sultan. Nah, kalau misalnya penasaran, jangan lupa terus pantengin nih live streaming kita di YouTube channel Sultan TV, dan gak lupa juga dong untuk subscribe, komentar, jangan lupa like, share pokoknya mah ya. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram Sultan TV. Nah, di sana juga banyak banget informasi-informasi yang tentunya menarik banget. Ada agenda-agenda selain podcast Gen Mood gitu kan. Ada yang lain juga, ada hiburan-hiburan juga, ada berita juga. Tentunya ada juga live musik. Nah, jangan lupa juga Sultan TV nggak punya cuman 2 sosial media gitu kan. Ada sosial media kayak Facebook, ada webnya juga, ada Twitternya juga dengan fanpage yang sama, yaitu sultantv.co. Nah, langsung aja ya. Yang bakal kulik lagi terkait komunitasnya nih. Wonderful Dance Company itu sebenarnya apa sih, Kak? Jadi Wonderful Dance Company WDC Indonesia itu WDC. komunitas pencinta tari, khususnya anak muda gitu ya, dari seni untuk seni gitu. Kenapa kok Wonderful Dance Indonesia gitu ya? Iya. Itu karena di sini kan sebenarnya banyak juga nih kayak sanggar-sanggar gitu ya. Kenapa kok nyebutnya kayak nggak mau sanggar gitu? Karena biasanya kan kalau misalnya komunitas sanggar tari gitu ya, kan biasanya. karena Bukan. tujuannya ya itu ngangkat keberagaman tari Nusantara gitu. Karena di sini kan biasanya fokusnya sama tari-tari lokal aja gitu Dari kan. Ya, daerah Banten lah iya gitu. daerah Banten misalnya kayak Rapa Peduk apa, tapi ini lebih ke ngangkatnya juga ke tari-tari nasional gitu. Kenapa kok Wonderful Dance Company juga? Karena ada dance-nya kah? Apa gimana? iya emang dance, maksudnya lebih ke tari tradisionalnya gitu. Tari tradisionalnya. Berarti dance sekaligus tari tradisional. Ya, Kombinasi. nggak, dance itu kan bahasa Inggrisnya aja. Gitu. Cuma kalau kita tahu kan Kita- dance itu lebihnya ke modern dance. Iya. Padahal mah kan dance itu tari-tari juga gitu. Gitu. Cuma pakai namanya yang lebih Yang internasional lebih lah. internasional Ya lah supaya gitu kan. sebagian jadi doa juga lah. Ya, semoga Go WDC internasional. ini gitu, go internasional gitu kan, seperti namanya gitu Amin. kan. Amin. Nah, kira-kira udah berapa lama sih Kak gitu Kakak mendirikan WDC ini sendiri gitu? Baru berapa minggu ya? Hitungannya minggu loh, tapi dia udah punya event gitu ya kemarin tuh. Ya, jadi sebenarnya kayak semi launchingnya itu di tanggal 5-6 Desember 2020. Itu kolaborasi bareng dengan komunitas musik yang kakak kandung saya punya, itu Kebon Sora. Jadi kita kolaborasi, tarinya itu dari Wonderful Dance Company, musiknya itu dari Kebon Sora. Kita bikin satu kegiatan, satu acara yang apa ya, jadi wadah buat teman-teman pemuda-pemuda yang di kota ya kita di tari gitu. Tari dan musik itu untuk perform di situ gitu. Jadi masih baru banget kita ya. Masih baru banget, Masih keren. Nggak sebelumnya emang karena punya kakak itu sebenarnya punya Kebon Sora itu dari 2013. Udah lama banget dia. Jadi waktu pas lagi sekolah SMA yang S1 di Bandung, kalau misalnya pulang ke Indonesia itu, kalau misalnya saya mau bikin kegiatan tari itu ngikutnya ke komunitas musik yang kakak saya punya gitu. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan itu selalu ada, cuma memang nggak menetap karena sayanya nggak di sini. Serang, gitu, Ya. nggak ada di Serang. Kenapa? Komunitasnya di Serang kan? Iya di Kebon Serang, Sora, ya? di Serang. Jadi kenapa kok kayak udahlah bikin komunitas tarinya nih, karena saya udah lulus juga kan kemarin Agustus. Jadi yaudahlah dibikin Dibuat aja, lah, gitu. disami launchingkan dengan kegiatan yang kemarin gitu kebetulan gitu. Tapi kalau kayak talent-talentnya sendiri udah ada dari lama apa gimana? Talentnya kalau yang kemarin karena
masih karena sekali kesini sekali gitu ya kalau lagi liburan-liburan aja. Jadi sebenarnya nggak begitu mengenal sama mereka, apa namanya, penari-penari di Serang tuh, penari khususnya di Serang dan sekitarnya ya, siapa aja, dengan beberapa doang gitu. Jadi awalnya sebelum launching di tanggal 5-6 Desember itu kita udah ikut lomba-lomba virtual Nusantara gitu, kayak yang dibikin sama Mila Rosinta, terus yang dari Jogja itu gak ada gitu. Dari kenal sama beberapa teman-teman yang itu, akhirnya kayak barangkali ada yang bisa ikut bantu lagi nih, siapa yang ini buat launching, misalnya buat acara kegiatan Desember ini, ada nggak yang mau ikutan atau enggak, minta tolong bantuannya gitu Iya. dan lainnya. Alhamdulillah kekumpul waktu itu 30 penari 30 penari. ya, Oh, yang khususnya di Serang ya, di maksudnya, Serang. tapi menyebar, ada yang Pandeglang juga, ada yang Oh, ada. Cilegon juga. Jadi khususnya provinsi Banten lah masuknya ya nggak sih? Ya, Satu provinsi ya, karena bukan cuma di Serang iya, gitu iya, kan, iya, talent-talent gitu. iya, iya. Ada yang dari sana-sana. Nah, itu sendiri waktu kemarin tuh acaranya virtual apa langsung Kak? Langsung Langsung. kemarin ya, di Rumah Dunia waktu itu. Di Rumah Dunia. Jadi kita bikinnya 2 hari, satu harinya itu 3 sesi Itu ya. menampilkan apa aja gitu? Tarinya yang satu kayak Wonderful Dance Company Indonesia itu pengennya yang Nusantaranya ada. Jadi waktu itu perwakilan dari Betawinya ada, Ada Betawi juga. tari Renggong Manis, terus dari Bantennya juga ada, Ahlan Wasahlan. Terus ada juga dari tari apa, kreasi-kreasi baru yang saya bikin, yang ada juga. Ada juga tari kontemporer juga ada. Plus ada tari internasionalnya yang waktu itu saya pelajarin di Cina. Jadi ada tari khas dari Cina. Cina. Waktu itu Uyghur. Uyghur Iya. gitu ya. Modelnya kayak lebih ke tradisional Cina atau emang dance internasional gitu? Yang model kayak Agnes gitu, kayak itu Oh, ngedance gitu. kalau materinya kan ada 12 materi ini yang tari doang ya. Semuanya itu ada 16. Jadi tarinya ya macam-macam, ada yang tari bentuk, yang tari tradisional, ada yang juga kayak modelnya tari semi tradisional, ada yang kontemporer gitu. Kalau yang internasionalnya sih lebihnya yang tradisional Cinanya gitu, karena kita mau ngangkatnya tradisional gitu, apapun itu gitu. Jadi Gitu. ya pengen ngangkat aja kekuatan tradisional. Kenapa Indonesia tari tradisional itu terkenal di luar negeri, misalnya tari samannya, tari kecaknya itu ya karena tradisional Indonesianya itu, bukan karena tari modernisnya. Kalau misalnya tari modernis mungkin daerah barat Amerika dan lain sebagainya ya mungkin pernah, maksudnya bisa jadi handal lah mereka gitu ya. Tapi kita punya kekuatan tersendiri kok dari tradisi, kenapa harus hapus itu gitu. Iya Hmm. benar gitu. Jadi kita punya ibaratnya khas lah gitu. Ya, ciri punya khas. kekuatan gitu. Punya kekuatan. Nah, aku mau penasaran gitu sama kakak sendiri. Nah, di Cina sendiri kan pasti mahasiswanya bukan cuma dari situ doang ya, banyak lah gitu ya, Iya. internasional lah gitu ya, Iya. mahasiswa internasional. Nah, kalau misalnya dari khas Indonesia tersendiri gitu ya, di Indonesia sendiri nih, tari yang paling mereka kenal gitu, itu apa Kak? Tari yang mereka kenal itu Paling tari Saman sama tari Bali. Tapi mereka bukan sebutnya Saman. Tapi mereka bilangnya gini, itu tari Indonesia apa sih yang duduk terus, katanya, yang tarinya yang kayak gini-gini, tepuk-tepuk gitu-gitu badan, terus duduk tepuk-tepuk terus dari badan. awal sampai akhir katanya gitu. Jadi mereka nggak tahu itu namanya tari Saman. Saman, tapi taunya yang diingat sama mereka tuh duduk terus sebaris, terus tepuk-tepuk badan gitu doang. Oh, itu tari Saman katanya gitu. Oh, dikasih tahu, oh itu Saman. Terus itu tari apa sih yang Bali yang kecak itu, yang banyak orang yang kayak mereka sebutnya kayak mistis apa gitu ya, cuma gini-gini doang, Gitu, terus ada suara-suara layaknya kayak gitu-gitu segala semua. macam, serem. Itu tari itu tari kecak dari Bali gitu. Jadi mereka tahu kayak gimana, cuma itu doang ya. Maksudnya yang saya kenal ya, mungkin kalau di beberapa menyebar di kota-kota lain mungkin ada beberapa yang tahu Jaipongan, tahu tari Merak, tahu tari topeng Kelana Cirebon juga ada. Cuma yang wilayah yang saya waktu itu temuin beberapa gitu ya. teman-teman dari tari yang taunya 2 itu yang Dua paling itu terkenal gitu ya. terkenal banget di sana. Yang paling terkenal itu. Selama kakak tinggal di sana gitu ya, apa pernah ada yang dari Indonesia sendiri gitu menampilkannya gitu, atau enggak kakak ide sendiri gitu untuk itu, kayak di suatu acara gitu itu? Jadi waktu pas lagi 3 tahun di sana itu langsung ikut sama namanya PPIT. Jadi Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok. Di situ ya kegiatan-kegiatannya itu mereka mahasiswa Indonesia udah langsung terkait sama PPIT itu, komunitas Indonesia yang di sana. Jadi banyak kegiatan-kegiatan dari kampus yang harus, misalnya dari negara mana perwakilan dari Indonesia perform apa, jadi perform nari juga. Jadi nggak putus dari situ, jadi nggak putus cuma kuliah doang. Banyak event-event kayak kemarin juga ada kayak Olimpiade tari di Cina. Saya kebetulan ikut dan Ikut juga. ya
se-Cina itu maksudnya ikut juga dan mewakili Indonesia gitu waktu itu di Keren. 2019. Ya, Keren. bawain tari Jaipong sama tari dari Uyghur itu, Oh tari gitu, tunggal. tari tunggal. Ah, Berarti kakak bisa bisa tari jaipong juga dong? ya bisa. Oh ya Allah, keren. Itu kan susah banget mesti kayak gini gitu kan, ya nggak sih? Iya. Aku mau nanya lagi, kenapa ya WDC itu kenapa harus ngambilnya tradisional gitu? Kenapa harus tradisional? Gitu. Kenapa nggak yang modern gitu kan? Ah, Kita apalagi kakak gitu kan, lulusan dari Cina gitu kan. Ya udahlah, kita ngambilnya yang ini aja gitu kan, yang biar lebih lebih cepet ngehits. Apalagi kan sekarang lagi banyak yang lebih banyaknya yang kayak boyband gitu kan, lebih hits gitu tuh maksudnya. sebenarnya karena mungkin salah satunya itu karena beberapa kali keluar jadi keluar negeri, maksudnya bawa tari tradisional Indonesia, merekanya responnya positif Baik bagus gitu. banget. Terus terinspirasi dari Wonderful Indonesia karena mereka kan ngangkat tuh daya lokal tuh, tradisional lokal kan, Wonderful Indonesia. Mereka di Wonderful Indonesia itu kan nggak ngeliatin kecanggihan teknologi Indonesia kan, tapi Ngelihat ngeliatin tuh budaya-budaya Indonesia budaya-budaya yang yang ada dahulu gitu kan, menyebar gitu menyebar kan, ada dari Balinya dari apa. Jadi Wonderful Dance Company Indonesia juga kayaknya tertarik nih buat lebih ke sana lebih, gitu, tapi fokusnya ke tarinya ke gitu. tarinya gitu. Oke, ya Allah. Ih, seru banget. Nah, kalau misalkan dari penarinya gitu ya, sampai saat ini Hmm. gitu, sampai saat ini dari awal mulai kakak launching itu, yang menetap atau enggak yang ikut, kalau kayak gitu jatuhnya anggota atau gimana sih kak, penari-penarinya kalau Se- ke kakak? Kalau misalnya sebenarnya karena masih baru ya, terus abis kegiatan launching kemarin itu juga masih mau bikin persiapan buat Helatari sama buat GLB, kayak apa namanya, kompetensi gitu sampai akhir Desember. Jadi untuk kayak ngurusin apa keanggotaan manajemen itu masih belum fokus Belum sebenarnya. Jadi fokus, oke. fokusnya di awal Januari. Jadi kalau misalnya kayak keanggotaannya itu lebih karena sebelumnya saya pernah ngelatih juga beberapa teman-teman yang kayak dari SMA-nya buat FLS 2N kayak gitu-gitu. Jadi nggak lebih apa ya struktur, tapi lebih ke apa ya, eh kultural gitu, apa ya, Datang aja gitu budaya kultur, gitu. budaya aja gitu, kayak Jadi misalnya karena emang kenal kakak gitu, jadi ya ada jadi infonya ini, yuk gabung gitu kan iya, ya, jadi yuk kayak gabung, yuk gabung. tempat belajar bersama aja Iya, gitu. Belum apa ya, belum sestruktural yang yang kayak komunitas tari komunitas tari-tari yang yang harus ada lain. studio Ada. dance-nya. Tapi keinginannya emang bakalan pengen punya studionya gitu. Iyalah pasti lah, Ada mudah-mudahan keren. latihan rutinitasnya Heeh, gitu. heeh. Ada event-eventnya juga, pengen event-event yang nasional kayak Hari Tari Dunia nanti di Maret juga kita lagi persiapin itu gitu. Oh gitu. Jadi emang belum ada yang namanya kayak ini aku anggota WDC gitu Masih ya, masih coming soon lah gitu ya, ya, itu coming kalau soon. untuk anggota Anggota menetap ya, Kak. menetap Ya, gitu kan, karena emang biasanya kalau di sanggar-sanggar tari kan gitu ya, ya, banyaknya gitu, ya. dia anggotanya ininya gitu, atau enggak Hmm. gimana cara daftarnya ini kah gitu kan ya, pasti daftar daftar ada pendaftaran segala macam Pendaftar ada biasanya ya. gitu. Beberapa juga dari teman-teman juga ada yang, "Kak, aduh pengen ikut dong, Ikut gabung," gitu ya, gabung dia gitu ya. Instagram gitu ya. Gimana Iya, boleh, caranya, boleh, pasti boleh. gitu Jadi kan, ya yang pasti ya gabung aja gitu kalau gabung aja misalnya. dulu untuk Iya, sekarang gitu kan, sekarang untuk gitu. sekarang ya udah Untuk gabung sekarang. dulu, kita punya event ini, kamu gabung aja dulu gitu. Iya, gitu. Belum sampai yang namanya jadi ini gitu kan. Iya. Oke, event yang kemarin itu gitu kan ya, event selanjutnya. Event selanjutnya yang di bulan Desember ini itu lagi ngikutin kompetensi yang GLB itu, apa ya, GLB itu ada yang dari Jakarta, jadi bikin kompetensi Nusantara gitu. Ada gitu. salah satu jurinya itu di Dini Towo. Ada juga yang dari Helatari, yang dari dinas pendidikan itu. Jadi lagi fokus bikin karya dua karya itu dulu. Itu Ya. gitu ya. Oh, nanti untuk Nah, Desember itu gitu. Desember ini. Jadi nanti baru di awal Januari baru kita bikin kayak formal pembukaan apa namanya, keanggotaan, Keanggotaan dan fokus ke Hari Tari Dunia yang diadain di Solo itu, di yang Solo ya. 24 jam menari itu. Maret, April. April. Ya. Oh iya. Berarti udah produktif ya dari mulai sekarang gitu ya, dari mulai launching gitu kan, dari Ya, mulai launching sebelum sampai launching juga sebelum ya. launching juga udah produktif banget nih, kayak bakal harus nyiapin ini Ya. ini gitu kan ya. Oke, seru banget. Kak, berarti kakak sendiri kalau misalnya lagi ada event-event kayak gitu, kakak ikut
nari, apakah cuman jadi kayak ibarat kan yang biasa aku lihat gitu ya, ada yang si guru tarinya nih, misalnya kayak anak-anaknya nari gitu, kayak guru tarinya ngeliatin dari depan atau nggak kayak ngarahin kamu gini gitu, atau kakak ikut nari? Ada beberapa materi yang kemarin launching juga saya ikut nari. Saya nari perform juga, ada tunggal, ada juga yang nari bareng-bareng. Jadi satu, kasih contoh ke mereka juga bahwa nggak cuma saya, maksudnya kayak pelatih tuh nggak cuma bisa perintah gitu, bla 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 gitu, tapi juga ngasih contoh buat mereka gimana sih sebenarnya, karena kebetulan masih muda juga ya, mungkin beberapa pelatih yang lain mungkin karena faktor gitu ya dan lain sebagainya, jadi nggak ikut perform langsung gitu. Jadi karena saya masih istilahnya masih bisa lah gitu, masih ya bisa, dan emang masih ya, mau melatih lah, kalau kan nggak dilatih juga bisa kaku kan. Jadi merekanya juga ternyata pelatih saya narinya kayak gini ya gitu. Jadi mereka juga ada kesan gitu di situ. Dan mereka juga pasti ibaratnya yang kakak tadi bilang, ada sosok lah ibaratnya yang mereka ikutin, jadi motivasi lah gitu. Kalau saya kayak gini berarti dia harus kayak gini juga gitu kan. Oke, seru banget ya Allah, Kak. Ada nggak sih, Kak? Aku mau tanya lagi nih gitu tuh, yang kemarin ikut event itu dari orang Kota Serangnya langsung gitu. Ada orang Kota Serangnya ada. Itu kira-kira ukuran kurun usianya gitu, yang banyaknya itu kisaran berapa aja? Usia itu ada yang paling kecil itu dia baru masuk kuliah. Baru masuk kuliah. Berarti selanjutnya emang udah 19 tahun kali 18 tahun. Oh, segitu. Mereka yang ikut. Oh, yang kemarin pas launching itu. Oh, keren banget ya. Oke, teman dua Sultan gitu kan ya, aku semakin tertarik gitu ya. Tapi kita harus break dulu. Jangan lupa terus saksikan podcast Kemo, sesinya Generasi Muda.
sini tentunya masih bareng Ayang dan Kak Iwan. Nah, di podcast Gen Mood masih ya tentunya. Ya udah gak kerasa banget nih Kak Iwan, kita ngobrol-ngobrol dari tadi. Perasaan baru ngulik terkait Kak Iwan tuh lulusan mananya gitu, sama kenapa bisa ada jadi owner WDC ini gitu kan. Tapi kita udah ke segmen terakhir aja, ya ampun gak kerasa banget ya Dulur Sultan. Nah gimana Dulur Sultan di rumah masih penasaran kan? Nah kalau terus masih penasaran dan tetap penasaran, kita juga masih punya satu segmen lagi nih. Di segmen akhir ini tentunya masih bakal lebih seru lagi sih gitu kan ya. Ayang ngobrol-ngobrol sama Kak Iwannya gitu. Nah terus makanya terus saksikan, terus pantengin terus ini YouTube gitu kan, jangan sampai di skip pokoknya ya. Terus pantengin podcast Kerut ini di YouTube channel Sultan TV. Nggak lupa juga untuk memfollow Instagramnya seperti biasa, yang nggak pernah bosen-bosen gitu kan untuk Dulur Sultan membuka Instagram Sultan TV gitu kan, karena saya terkait informasi-informasi tentang berita, tentang apa tuh, banyak deh pokoknya, banyak banget. Aku nggak bisa sebut satu persatu, pokoknya kalian lihat aja langsung. Nah aku masih penasaran, aku langsung nanya-nanya aja sama Kak Ivan ya. Oke Kak, kan tadi kita udah ngebahas gitu kan ya Kakak event-event gitu kan yang bakal dateng gitu kan, event-event yang ini. Nah kalau di komunitas Kakak sendiri WDC ini gitu kan, WDC ini Kakak punya ini gak sih, kayak punya akun Instagram, YouTube segala macam itu ada nggak? Ada. Kebetulan karena baru launching juga, jadi akun Instagramnya juga masih baru, YouTube-nya juga masih baru. Oke, bisa promosiin nggak? Siapa tuh kan makin penasaran nih. Dulu Sultan kan di rumah tadi ngomongin apa sih komunitas Wonderful Dance gitu kan, di mana kita bisa lihat gitu kan. Mungkin mereka informasinya kurang gitu dari kita, kan bisa lihat di situ. Bisa promosiin nggak gitu kalau? Boleh, iya. Jadi akun Instagramnya itu @wonderfulddancecompany. Kalau akun YouTube-nya? YouTube-nya itu Wonderful Dance Company Indonesia. Kalau akun pribadi boleh? Boleh. @maulfi MAULFI. Oke, jangan lupa dilihat-lihat gitu. Iya. Tadi aku sempat lihat-lihat juga sih gitu ya. Follow ya. Di follow gitu kan. Aku lihat itu banyak kayak pertunjukan dan apa tuh yang kayak apa tuh bukan pampet apa ya, yang kayak siap menyukseskan, apa tuh namanya yang kayak gitu tuh? Itu apa tuh? Iya lupa. Aduh. Ya. Itu dari orang-orang gitu kan, banyak banget. Kataku ini tuh banyak banget sih. Itu tuh siapa aja sih Kak yang ikut? Ya itu yang bikin template itu. Itu dari talent dancernya. Talent itu dancernya. Penarinya, iya. Oh, dari berbagai daerah itu ya? Iya, dari maksud daerah. Itu sebenarnya nggak semuanya sih. Nggak semuanya. Itu belum semuanya gitu, karena cuma beberapa aja yang bikin dan kita share gitu. Kita share di situ. Iya, dan ada pertunjukan juga nggak sih? Iya, itu pertunjukannya aku juga. Lihat pas tadi mampir ke Instagramnya gitu kan. Pas lihat statusnya ternyata ada apa tuh YouTube ya lagi nayangin itu tayangan pas kemarin launching apa gitu? Itu yang di YouTube itu kita kemarin ikut Isola 12 jam menari di Bandung. Jadi yang diadain dari Universitas Pendidikan Indonesia. UPI. Ya, jadi mereka bikin acara namanya Isola 12 jam menari. Nah, kita ikut partisipasi di kegiatan itu, kirim 2 karya. Yang satu gitu. Judulnya Cak Dodol, yang kedua itu judulnya Sakitu. Cuma karena satu komunitas itu harusnya ngirimin satu doang, satu tari. Jadi waktu itu pakai nama Kebon Sora 1. Jadi satu Kebon Sora, satu karya, PDC satu karya gitu. Oh, tapi satu ya masih itu juga ya, kan. Karena ya. Itu Cak Dodol. Iya. Tarian apa itu? Tarian apa gimana? Apa itu cuma tarian, nama aja? Tadi tarian kontemporer yang berlandaskan dari lokal budaya ya. Kenapa dodol itu? Karena pembuatan dodolnya itu. Jadi kayak abang-abang AAA yang lagi bikin dodol. Jadi pesannya itu yang narinya ada 2 sebenarnya. Oh gitu. Pesannya itu ya kan, bikin dodol itu kan gak gampang ya. Maksudnya harus diulek terus berjam-jam, gak berhenti 4 jam gitu kan. Tapi kan maksudnya bahannya dari yang tradisional, terus mereka juga ada cara-caranya yang mentradisi gitu kan. Ada juga tahapannya gitu. Nah, itu tuh pesannya buat orang-orang muda yang
mau berusaha itu maksudnya kayak dodol manisnya itu nggak semudah itu Nggak untuk dapetin semudah manisnya dodol gitu. heeh, Jadi butuh tahapan, tapi jadi anak muda yang mentradisi tapi dengan gayanya dia sendiri gitu. gitu. Jadi dibikin tari kontemporer yang berlandaskan tari tradisi. Jadi itu kayak semangat juangnya buat anak-anak muda yang di era globalisasi jangan menghilangkan ketradisian kita gitu, tapi tetap gaul di eranya Di era mereka mereka masing-masing masing. Oh, gitu. Dengan simbolnya dari dodol dari itu. dodol itu ya. Oke, ih keren banget. Kalau misalnya apa sih, gaya tarinya sendiri gitu. Contohnya gimana Kak? Bisa dicontohin gak gitu? Gaya Kayak tari. gaya tari yang cak dodol itu. Kalau kalau gaya tarinya itu karena misalnya bikin dodolnya ya. Jadi ada karena cuma berdua. Hah? Jadi waktu itu kita pakai apa namanya setting apa namanya panci besar. Hah? Terus apa tuku ya apa Tunggu iya, tunggu tungku tungku. bahasanya tungku. Terus sama ada yang kayunya itu yang buat nguleknya itu. Gitu. Ya, jadi emang basic dari gerakannya itu yang gini. Yang gini-gini aja Ya, gitu, tarinya tarinya gini-gini ya aja. yang ngulek-ngulek gini. Terus karena prosesnya panjang 4 jam kan pasti ada kecapeannya, ada kelelahannya gitu ya. Jadi ada kayak gerakan gitunya. Basicnya dari situ. Oh. Jalannya terus karena harus gotong royong berdua bareng-bareng. Jadi ada gerakan yang apa ya? Kontak fisik gitu sama mereka yang harus hayu bareng-bareng, kerjasama bareng-bareng gitu. Oh, Jadi jadi kayak bentuknya bener-bener gini, iya gini, basicnya sih dari sini kayak doang, gini. muter itu doang. Cuma Terus ada yang bukan cuma dari bukan cuma lihat dari A yang bikin dodol kayak gimana, tapi dibalik yang tadi disebutin itu iya, proses tradisinya, segala itu. simbolnya apa gitu. Jadi diluapin dibikin satu karya gitu. Oh, itu kalau yang cak dodol sendiri itu tarian cak dodol itu udah pernah ada sebelumnya atau emang ide Kakak sendiri gitu? Itu ide saya sendiri, cuman dibuatnya tuh sebenarnya tahun 2019 awal. Oh, gitu. Ya, cuma dilatih lagi di recycle gitu, dipertunjukkan lagi gitu di kemarin launching. Oh, gitu. Sebenarnya udah. Jadi emang sebelumnya tarian itu belum ada, cuma saya bikin tarian yang modelnya seperti itu gitu. Keren banget udah menghasilkan tarian. Nih seru banget. Kalau yang satu lagi Sakitu itu ya yang ikut Isola 12 jam menari. Sakitu itu sakit itu apa sih gitu? Sakitu itu dari bahasa Sunda. Segitu, Segitu iya, ya kan? Segitu ya karena Tuh. nyeritain itu warga-warga pedesaan yang jauh dari kata teknologi. Jadi mereka ya hidup ya segitu aja, maksudnya kayak Ya gitu-gitu gotong aja royong, gitu ya. yang penting mereka hidup sehat, apa namanya, nggak mikirin berita-berita yang aneh-aneh gitu ya. Simbolnya itu dari kayu itu kan, pakai propertinya kayu ya, bambu gitu. Itu simbol dari gotong royong. Narinya ada 12 orang. Oh, 12 orang banyak juga ya? Ya cowok cewek 66. Hmm. Jadi simbolnya gitu ya, gotong royong. Terus ngambil dari kata-kata yang dari Baduy itu kalau nggak salah apa ya, yang panjang nggak dipotong, yang pendek nggak disambung. Iya. Ya jadi apa adanya aja gitu, jadi nggak dibikin-bikin gitu, nggak pakai paku apa segala macam gitu ya. Ngangkat dari simbol itu kita bikin karya tari gitu. Berarti itu ide Kakak juga dong? Belum Ya, ada sebelumnya? belum ada juga, itu dibikin juga. Luar biasa. Berarti yang ikut event 12 jam menari itu orang-orang yang punya ide buat bikin tari sendiri masing-masing gitu? Iya, beberapa ada yang, jadi tergantung genre tarinya. Misalnya kayak kalau tari Jaipong biasanya musiknya udah ada, cuma mereka kayak explore gerak-gerak tari Jaipong, dibikin, dikemas lagi, jadi bikin karya Jaipong yang khas sanggar mereka. Ada juga yang karya tari yang bener-bener tradisi tapi bener-bener belum ada nih sebelumnya, musiknya dibikin, kostumnya dibikin, gerakannya dibikin, jadi karya tari. Ada juga yang karya tari yang kontemporer nih, bentuknya bukan tradisi, bentuk-bentuknya gerak-gerakannya lepas banget gitu, lepas dari tradisi, ada juga gitu. Itu biasanya juga ide-ide baru mereka bikin sendiri, yang idenya dari apa, macam-macam gitu. Jadi karya tari juga gitu yang khas dari koreografernya masing-masing gitu. Gitu. Oh, aku baru ngeh gitu ya. Emang karena aku awam banget ya sama yang namanya tari gitu. Taunya cuman kayak dance yang orang-orang Korea gitu kan, gitu-gitu doang gitu kan tahunya gitu. Paling sama yang tari tradisional suka ngelihat di yang hajatan gitu-gitu sih. Oh, ternyata masing-masing sanggar tari itu punya ciri khas sendiri terkait tariannya ya. Iya, kalau untuk yang garapan tari ya, kecuali misalnya mereka misalnya di sanggarnya itu tari klasik, misalnya ngelatih tari
renggong manis, tari renggong manis tuh udah kayak begitu di Betawinya. Iya. Nggak boleh dibikinnya kostumnya kayak gimana, gerakannya kayak gimana, tok bener harus kayak gitu. Harus bener-bener aslinya Itu gitu karyanya kan. udah ada siapa, bajunya udah kayak gimana. Misalnya kayak tari apa lagi ya, topeng kelana Cirebon, ini gerakannya udah kayak gitu. Udah harus kayak gitu Ya ada gitu. juga ya. Jadi sanggar-sanggar tuh ada yang bentuknya pelatihan materi-materi tari yang sebelumnya udah ada dilatihkan. Dilatihkan, Ada juga ada yang juga yang baru. baru dibikin sama mereka gitu, Oh atau nggak gitu. dikemas lagi Dikemas sama lagi, mereka. simple lagi. Nah, aku kalau yang misalnya kayak tari-tari piring kayak gitu, Tari piring, eh kalau yang di ini ya, kalau yang di sananya asli itu aslinya. sebenarnya agak rumit ya. Oh, Maksudnya karena bener-bener apa namanya keahlian megang piringnya piring itu. gitu ya? Kadang ada tari piring yang sekarang-sekarang gitu, kalau misalnya kebutuhan untuk apa namanya pernikahan gitu ya, itu pakai kayak cincin yang nyatu, jadi nggak Dengan bakalan piring. lepas kalau diginiin. Oh gitu. Ada. Kalau di sana bener-bener gini ya, jangan sampai Jangan jatuh. ya. Iya Pecah itu. dong malu. Jadi rusak Iya, dong nah itu berantakan ada tarinya. ada poin bagus apa ada poin kekuatannya juga di tari piring. Mereka ya begitu belajarnya juga piringnya juga bukan piring plastik gitu yang jatuh pecah Pecah gitu gitu. ya, piring Iya. beling gitu ya. Iya. Keramik ya Keramik gitu bahasanya ya. gitu. Oh, kalau piring sendiri itu khasnya khas mana sih Kak gitu? Dari Sumatera kali Oh, itu. Sumatera. Iya. Kalau Kakak sendiri ini enggak apa tuh namanya? Pelajarin enggak? Pelajarin waktu itu di kuliah, belajar tari tradisional, maksudnya tari piring juga, cuma yang bukan benar-benar khas dari Khas dari ya. sananya. Karena kalau yang dari sana benar-benar harus ya sama maestro yang sananya belajarnya, karena ya itu piringnya harus Piringnya benar-benar. bener-bener Iya, dipegang iya, gitu ya. iya. Kalau misalnya tekniknya harus benar-benar lama latihannya gitu, nggak main-main gitu. Iya. Tapi kayak pinter banget gitu ya. Hmm. Kayak tari Bali segala macam Kakak juga belajar ya? Iya, Bisa. belajar tari Panji Semirang waktu itu. Kayak Yang gitu. sejauh ini tari yang paling sulit menurut Kakak? Tari yang paling Dipelajarin lama gitu sulit lah ibaratnya, paling terlama nih buat memahami tari ini gitu. sebenarnya karena kuliahnya di Bandung ya. Kalau misalnya di kuliah kan ada satu semester ini belajar tari ini, satu semester belajar 2 materi tarian misalnya gitu ya. Kalau di tari sih kayaknya ke topeng ya, topeng, tari Yang paling topeng, agak yang sulit tari gitu ya. topeng kelana Cirebon, Heeh. Pamindo, tari Tumenggung Priangan, Tumenggung Cirebon juga. Kalau misalnya yang di luarnya itu kayaknya lebihnya ke tari Bali kali ya. Agak susah itu. Ya, karena kalau tari topeng satu harus pakai topeng, Oke. penglihatannya terbatas, Oh, jadi yang di topeng tuh bolongannya cuma kecil aja sedikit, oke. lubang udaranya juga sedikit doang, terus digigit. Oh, digigit. Itu digigit, bukan ditaliin gitu. ditaliin. Ya, itu digigit. Terus tariannya kalau yang aslinya itu 30 menit. Kalau di materinya itu cuma 15 menit. Oh, disebentarin lah gitu ya. Disebentarin, tapi itu juga udah lumayan karena urutannya harus mikir, terus musiknya gitu-gitu. Itu sih kalau yang di tari Yang- Sunda ya. Iya, tari Sunda yang lumayan sulit gitu ya dari Iya, yang kalau Kakak saya pribadi pribadi sama Kakak tari gitu ya. Jaipongan kali ya. Jaipong. Hmm. Apa yang sulit di Jaipong? Kalau Jaipong itu semua bergerak sih menurut saya. Jadi kayak dari mata, leher, kepala ini dengan bersama-sama gitu. Jadi nggak cuma misalnya cuma gerakan tangan doang, kepalanya diem ini. Tapi kalau Jaipong misalnya gerak ini benar-benar semuanya ikutan gitu. Jadi nengok Nengok ikut sama gitu. mata sama kakinya itu harus bareng-barengnya tuh ada Agak-agak kesulitan sama kesulitan tekniknya gitu. biasanya. Tekniknya. Oke ya. Oh, ternyata dari seorang gitu kan, seorang penari ahli gitu ya. Kakak sendiri gitu ya udah bergelut di dunia tari selama berapa tahun? Lumayan lama ya dari SMK. Ya 2008 berarti ya. Ya, dari 2008 sampai sekarang 2020 gitu kan. Ternyata dia juga mempunyai hal-hal yang sulit ya dalam mengenai Ya, karena tari gitu ya. kalau misalnya- Kesulitan dari belajar tari. Iya, kayak misalnya tari topeng Cirebon ya, maestro-maestronya ada di Cirebon yang Iya. pasti rasa-rasanya misalnya ada beberapa yang bisa misalnya menggerakkannya, tapi rasanya apanya musikalisasinya itu bisa berbeda gitu. Untuk apa ya, menguasai satu tarian itu Kakak ya harus cukup bener-bener ngerasa butuh gitu feel-nya yang ya. dapet banget nih. Kita harus seakan-akan orang Cirebon dan ngedenger gitu ya gitu kali ya. Gitu Iya, kali ya. iya, iya. Aku sotoy banget.
Oke, santai banget sih. Oke nih, dulu Sultan, kan tadi ngomongin Kaiwan itu dari mahasiswa Cina gitu kan, otomatis bisa dong bahasa Cina Oh, gitu ya. Nanti, dikit-dikit, oke dikit-dikit. dikit-dikit. Oke Kak, harapan kita ada harapan Kakak gitu ya, harapan kedepannya untuk WDC sendiri itu apa gitu. Nanti aja deh ngomong Cinanya buat pesan-pesan. Kalau harapannya Harapan bisa aja ngomong Indonesia. harapannya sih buat WDC ini supaya tetap konsisten ya, bisa bikin berkarya terus di event-event nasional khususnya, terus bisa lebih berkembang lagi, Amin. go internasional Amin. harapannya ya, Iya dong, harapan pasti karena harus supaya juga bisa apa namanya omongan ber orang-orang tuh banyak mana biar ini apa memperlihatkan bahwa Indonesia kita Indonesia kaum muda itu bisa apa sih apa namanya menonjolkan dengan apa gimana? dengan di Nusantara itu, maksudnya orang-orang Serang Banten itu bisa juga bergabung. ini apa namanya ikut nasional kegiatan, bisa disamaratakan gitu. Bisa ikut bareng sama mereka lah Iya, gitu, iya, berkolaborasi bareng berkolaborasi mereka apa gitu kan. gitu. Adu inilah gitu ya. Terus ya, terus ada juga dari apa namanya senior gitu, kayak seniman tari yang dia punya komunitas dan dia udah tur beberapa negara, itu harapannya juga pengen kayak gitu, dengan bawa biar bisa budaya lokal mereka gitu. Jadi ya pelan-pelan aja. pelan-pelan, bismillah, mudah-mudahan Bismillah, desa amin. ini gitu bisa tercapai lah semua harapannya gitu. Amin, Terus amin, kita amin, semua amin. doain juga gitu kan ya. Oke, pesan-pesan nih buat dulur Sultan deh gitu kan, pakai bahasa Cina nih gitu biar seru gitu, dari apa nih. Nanti setelah itu translate tapi. Oke, pesan-pesannya apa nih Kak? 大家好，我叫伊万，祝你们身体健康，开开心心的，希望你们会能够你们的梦想，谢谢。Aku tanya Syekh. Udah ya, Apa gitu ya, tuh, Kak, cukup ya. artinya? Ya, jadi halo, nama saya Iwan. Heeh. Semoga berharap supaya kalian tetap sehat Amin. dan bisa menggapai cita-citanya masing-masing gitu. Oh, gitu. Aku tahu sih Syekh. Makasih ya, akhirnya makasih udah itu. Terima kasih gitu. Kalau hai itu apa? Hai. Hai itu ni hao. Niho. Terus oke. Niho gitu ya. Aku Ni hao. Niho gitu. Hah. Niho. Terus kalau nanti nih apa? Terus saksikan podcast Genmood gitu. Gimana? Podcast apa? Podcast Genmood gitu. Genmood Hah. ya. Terus saksikan. 你们要一直看 Get Mood Genmood. Oke, nanti kita saksikan ya. Oke, terima kasih banyak untuk Ya, Dulur makasih Sultan. juga. Gitu. Terima kasih banyak untuk Kak Iwan. Ya, Gitu kan makasih. jangan lupa jangan bosan gitu ya, jangan bosan-bosan, terus saksikan podcast Genmood hanya di YouTube channel Sultan TV setiap hari Kamis dan Sabtu siang gitu kan. Oke, Ayang pamit undur diri. Kak Iwan Ya, pamit juga. undur Terima diri. kasih. Tadi gimana? Saksikan podcast Genmood, bahasa Cinanya? 一直要看 Bad Mood Get Mood. Genmood, stasiunnya generasi muda. Ya. Oke, terima kasih banyak. Saya Pang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Aku jadi gagap.